Udah masuk. Oke, kita tunggu 3 menit lagi, 5 menit lagi lah. Yang mungkin masih pada makan ya, masih dandan dulu. Biar karena ini materinya materi yang sudah berulang kali kita bahas, tapi dengan pembicara yang berbeda, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pemahaman lebih dan lebih lagi. Oke, semangat pagi. Pagi. Loh, cuma satu orang. Pagi Bu Rona. Pagi Bu Rona. buat semuanya Bapak Ibu. Untuk kelancaran acara ini, baiklah kita tunduk kepala, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. Karena kalau pakai Zoom begini sering ketir-ketir saya. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, semua udah memahami dengan baik bahwa For Life itu mempunyai produk-produk yang luar biasa yang dibagi atas beberapa kategori, 4 kategori. Yang pertama core product, kemudian ada produk-produk umum yang tanpa transfer faktor, ada targeted product, kurang lebih ada 9 sekarang, dan yang terakhir untuk kesehatan otot, tulang, ya, shape right, transform dan shape right. Kalau saya dikasih materi produk, mudah-mudahan saya akan membahas semuanya di sesi SS131 itu mungkin setahun habis. Ya Pak Ali ya. Jadi mantap, saya Bu, sudah siapkan mantap. semua materinya setiap bulan ya Bapak Ibu hadir di minggu pertama itu akan dapat serialnya. Jadi jangan minggu ini datang, bulan depan nggak datang karena bulan depan yang saya bahas produk yang lain ya. Oke, perkenalan dulu, saya Rona, sudah terkenal dan tercemar saking lamanya di Timbon ya. Iya. Kalian tercemar di sini. Ya, siang ini kita bahas tentang core product dulu karena banyak yang baru nih. Ada 3 produk unggulan yaitu transfer faktor 3 faktor formula, transfer faktor plus, dan Riovida. Ini bukan plus ya, karena ini plus ini kurang L-nya jatuh. Ya, Riovidanya juga ada 3, tapi nanti saya bahas secara umum aja ya, Bapak Ibu. Oke, transfer faktor itu kita sebut God's miracle molecule. Itu bukan maunya leader-leader saya, leader-leadernya Bapak Ibu, tetapi benar. Karena apa? Karena kandungan utamanya ini yang kita sebut God's miracle molecule, yaitu God's miracle molecule, yaitu kolostrum. Bapak Ibu, semua udah minum kolostrum kan? Kalau belum, boleh cari ibu yang baru melahirkan. Enggak, jangan ya. Ambil aja trifaktor formula. Nah, apa itu kolostrum? Kolostrum adalah susu awal yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah bayi lahir. Jadi pada golongan mamalia atau yang menyusui bisa manusia atau hewan. Kandungan kolostrum ini sangat luar biasa, lengkap Bapak Ibu, semua gizi yang diperlukan oleh makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang baru lahir ini pencernaannya belum sempurna, organ-organ vitalnya belum juga dipakai atau dilatih untuk siap menghadapi tantangan di luar tubuh ibunya, ya, sehingga ada gizinya itu lengkap ya. Ada karbohidrat, protein, dan nutrisi yang luar biasa, sekalian antibodi ibunya. Ya, jadi antibodi ini yang tadinya kalau ibunya tidak hamil, adanya di mana? Di dalam sel darah putih ibunya. Inilah makanya transfer yang pertama. Pada saat ibunya hamil, antibodi ini diberikan, antibodi ibunya diberikan lewat
plasenta waktu bayi dalam kandungan, kemudian dikuatkan pada saat dia mendapat kolostrum. Oke, jadi inilah yang kita sebut God's miracle molecule, karena bukan hasil kreasi ibunya, enggak. Ini adalah campur tangan yang maha kuasa. Oke, pemberian alam yang luar biasa ini dipatenkan, disiapkan saat ini oleh For Life Research yang berdiri tahun 98. Bapak Ibu, ini wajah dari Mr. David dan Bianca, istrinya, yang sekaligus founder dan pemilik dari For Life Research. Ini tahun 98, ini wajah pabrik dan kantornya. Masih sangat sederhana, ya. Dan waktu itu ada 3 pilar yang diberikan, yaitu Science, Sukses, dan Service. Dan tahun 2021 ditambah satu lagi, Satisfaction, kepuasan, dengan visi Together Building People. Bapak Ibu, For Life ini punya komitmen yang luar biasa karena dia berbasis sains. Bahwa semua produk nutrisi yang dihasilkan ini hasil penelitian. Gram-gramannya itu pas. Saya pernah debat dengan seorang dokter, "Dok, kalsium yang dibutuhkan tuh berapa banyak sih kalau untuk menguatkan tulang?" Dia bilang sekian miligram zinc, sekian miligram kalsium, bla bla bla. Dan waktu itu ada satu produk yang belum masuk Indonesia, super kalsium, dan itu persis Bapak Ibu, ya. Jadi di situ saya percaya banget bahwa perusahaan ini sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan dari pengguna produknya, ya. God's miracle molecule itu satu kisah yang akan mengubah segalanya. Jadi Bapak Ibu pernah pikirkan nggak sih kalau bayi itu zaman dulu kolostrum ini dibuang, katanya ini susu yang kotor warna kuning kental, ternyata di dalam situ disiapkan semua yang sangat dibutuhkan sang bayi, ya. Dan sekarang terbukti dengan kita yang udah puluhan tahun hidup dan tidak lagi punya jejak pernah mendapat kolostrum, sekarang disiapkan kolostrum siap saji di dalam kapsul-kapsul transfer faktor, trifaktor formula. Nah, nanti juga ada di dalam targeted dan produk-produk yang lain. Bapak Ibu, transfer faktor adalah suatu penemuan yang sangat bernilai tentang kesehatan pada umumnya dan sistem imun pada khususnya. Suatu kisah tentang sebuah molekul kecil dengan manfaat yang besar. Kata-kata ini bukan kata-kata bijak saya, ya, tetapi ini saya sadur dari bukunya Mr. David Lisenby, ya. Dan ini yang luar biasa. Jadi molekul kecil dengan manfaat yang besar. Molekul kecil itu apa? Yang molekul itu transfer faktor itu. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini ya udah ini suplemen. Enggak. Nanti Bapak Ibu lihat ini sekedar suplemen atau lebih dari suplemen biasa. Oke. Memahami sistem imun itu beda dengan apa yang Anda pahami tentang suplemen, ya. Vitamin, herbal. Ya, jadi kalau suplemen, vitamin, herbal itu cerita tentang buah-buahan atau sayur-sayuran dan bersifat statis. Hampir semua suplemen di pasaran itu memberi nutrisi pada sistem imun, iya. Tetapi transfer faktor lebih. Selain menutrisi, dia memberi dukungan pendidikan terhadap sistem imun. Ya, sifatnya dinamis. Jadi transfer faktor yang pertama itu transfer faktor klasik, itu beda sama yang sekarang trifaktor formula. Karena kita ada di sebuah perusahaan riset, semuanya by penelitian. TF dihasilkan oleh sistem imun, ya. Sistem imun siapa? Sistem imun sapi dan ayam. Untuk terapi sistem imun siapa yang diterapi? Penerima.
Jadi penerimanya bisa manusia, makhluk hidup, bisa juga hewan, ya. Jadi yang menerima itu mendapat kecerdasan sistem imunnya sapi dan ayam. Ya, jadi kita harus kalau nanti habis ini Bapak Ibu jalan-jalan di kebun binatang gitu ya, ketemu sapi bilang, "Pipi, makasih ya udah kasih pendidikan sistem imun pada saya." Enggak, guyon ya, biar Bapak Ibu nggak pada ngantuk nih. Oke, jadi apa itu transfer faktor? Bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal, apalagi obat. Ya, jadi jangan pernah pada customer-nya dikatakan, oh lepas tuh semua obat, nanti ada waktunya. Ya, jadi transfer faktor ini dia fungsinya beda, obat beda. Nanti kalau semuanya udah bagus ya, sistem imunnya udah pinter, udah jadi dokter, boleh obatnya nanti yang dilepaskan oleh dokternya. Jadi saya ingat banget kata Dokter Cok, jangan berantem sama dokter ya, semua ada bagiannya. Jadi di sini udah ditegaskan, transfer faktor ini bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal, bukan obat. Jadi apa dong? Transfer faktor ya transfer faktor, ya, yang didapat dari kolostrum dan kuning telur dengan teknologi yang dipatenkan oleh For Life Research. Ada 2 teknologinya, mikro dan ultrafiltrasi, ya. Nah, trifaktor formula. Ada berapa Bapak Ibu? 3 faktor formula di dalamnya. Yang pertama itu dengan teknologi mikrofiltrasi, kita dapat transfer faktor yang diambil atau diekstraksi. Bapak Ibu bayangkan ekstraksi itu filter ya, jadi penyaringan, dan kalau hasil ekstrak itu tidak sama dengan sebelum bahan baku sebelum diekstrak. Jadi kalau yang namanya ekstrak bawang putih misalnya, itu kandungan utama yang diambil itu bahan bakunya, misalnya dapat ekstrak bawang putih 100 mili, itu bahan bakunya mungkin 5 kilo. Ya, jadi nggak sama. Ekstrak itu berarti yang padat, kandungannya udah pekat. Jadi saya sering bilang begini, kalau Anda minum 1 gelas susu, makan 1 butir telur, itu makanan. Tetapi kalau Anda makan 1 butir transfer faktor, itulah yang kita sebut suplemen kesehatan pendukung pendidikan sistem imun. Ya, balik ke sini. Jadi 3 faktor, 2 faktor pertama adalah transfer faktor yang di mikrofiltrasi dari kolostrum dan kuning telur. Yang kedua adalah teknologi ultrafiltrasi, itu kita dapat faktor ketiga, nanofaktor. Ini baru diekstraksi dari kolostrum. Mungkin satu waktu jadi 4 faktor formula, bisa kan? Karena ini perusahaan riset Bapak Ibu ya. Jadi nanti diambil dari mana yang belum diambil nanofaktornya dari kuning telur. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang paham. Nah, respon imun setiap manusia itu beda. Ya, jadi kalau Anda bicara overaktif, underaktif itu bicara respon imun tubuh manusia pada dasarnya. Orang yang dikatakan sehat yang hanya 20% itu respon imunnya sudah dalam posisi yang tengah ini, seimbang dan sehat. Tetapi yang 80% itu yang merasa sehat, dia mungkin ada di overaktif atau ada di underaktif. Ya, ini semua bermasalah. Dikatakan bahwa trifaktor formula itu mendukung pendidikan sistem imun. Sistem imun yang bagaimana yang sudah siap dididik? Sistem imun yang sudah dalam posisi seimbang, Bapak Ibu. Kalau dia masih overaktif, nggak bisa dididik. Bayangkan anak-anak yang masih nggak nurut sama gurunya, lari sana, lari sini, ya mukul sana, mukul sini. Itu bagaimana bisa diajarin pelajaran? Jadi dia harus dengar gurunya dulu, duduk tenang, baru bisa diberi pelajaran. Sebaliknya, yang underaktif, ini respon imun yang lemot. Jadi mungkin imunnya tuh tidur aja. Karena memang tugasnya itu diambil alih oleh obat-obat kimia. Jadi Anda yang suka mengkonsumsi obat, itu secara langsung Anda membuat sistem imun Anda underaktif. Atau nggak suka nih minum obat, tetapi harus minum obat.
yang banyak jumlahnya. Contohnya Anda yang kena penyakit kronis, ada komplikasi, itu obatnya bukan satu, Bapak Ibu, bisa 6 sampai 10 tablet sekali minum. Nah, ini membuat sistem imunnya underaktif. Jadi transfer faktor trifaktor formula pertama tugasnya adalah membuat yang overaktif, ya. Ini semua dilakukan oleh trifaktor formula, ya, menjadi keseimbangan dulu. Kemudian yang underaktif ini juga dibawa ke posisi seimbang. Untuk apa? Untuk melakukan tugas yang kedua, pendidikan sistem imun. Nih gambarnya, ya. Jadi TF trifaktor formula itu adalah suhu dari sistem imun. Guru besar, ya, profesor, ya, dia itu mau mendidik, menyeimbangkan yang mana duluan nih, tergantung respon tubuh seseorang yang lagi minum transfer faktor. Kalau udah seimbang langsung dididik, kalau belum seimbang diseimbangkan dulu baru dididik. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa menangkap ya. Jadi kalau kita bahas pendidikan sistem imun itu udah kebayang ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan. Apa yang dididik? Ya. Imun yang udah seimbang ini dididik supaya menjadi cerdas. Cerdas di sini adalah sama dengan sistem imun ini tahu tugas dan kewajibannya. Ya, jadi kewajiban sistem imun itu kalau kita ambil 3 besar aja. Yang pertama mencegah tubuh ini jangan terinfeksi, yang kedua jangan sampai kena kanker, dan yang ketiga memastikan regenerasi sel itu berjalan dengan optimal, berjalan dengan baik. Ya, itu 3 besar, masih banyak lagi, ada 5 atau 6 ya, tapi yang sering kita bahas yang 3 itu. Nah, kalau sudah seimbang siap dididik nih. Nih gambarnya. Ya, jadi Anda yang punya respon imun underaktif, lemot, tidur pada saat harusnya bekerja, ini akan di wake up dulu sama transfer faktor. Begitu transfer faktor masuk, suhu yang luar biasa ini akan membangunkan sistem imun yang malas ini. Kemudian diberikan pelajaran mengenal, karena suhu ini atau transfer faktor ini bawa semua kecerdasan yang harus dimiliki oleh sistem imun. Ilmu-ilmu itu akan diberi. Pertama, pengenalan wajah-wajah bakteri, virus, amuba, parasit yang berbahaya yang menyebabkan kita terinfeksi. Itu udah ada tuh dalam rekaman. Mungkin flash disk ya, mungkin buku besar ya. Jadi sistem imun ini datang dikasih itu belajar. Nah, belajar mengenal apa? Mengenal nih yang jahat nih, virus atau bakteri. Sekalian mengenal sel-sel tubuh yang sehat. Ya, jadi bukan hanya virus bakteri aja. Karena orang yang autoimun itu imunnya nggak kenal nih tubuh yang sehat sehingga sering salah serang ya. Jadi dia mengenal dua-duanya, yang baik dan yang jahat. Nah, sambil proses belajar ini, tiba-tiba kalau ada penyusup masuk, penyusup ini adalah bakteri, virus yang berwajah jelek ini, tiba-tiba masuk, si imun ini juga diajarin cara untuk menyerang. Cara menyerang ini harus spesifik. Kalau itu kita ngomong tentang antibodi. Kalau kebetulan udah ada spesifik, cocok, yang nyikat antibodinya. Kalau belum ada, kayak Anda kalau dulu kita belum punya antibodi COVID ya, yang bergerak duluan adalah yang namanya natural killer cell ya, karena dia nggak perlu spesifik tuh, kayak petinju. Petinju itu nggak milih-milih lawan, pokoknya kelasnya sama, ditandingkan aja, gayanya berbeda nggak masalah. Pokoknya sedapat mungkin membuat si lawan jadi KO. Ya, nah jadi ada pertama mengenalkan dulu, sistem imun dikenalkan dengan wajah-wajah jelek dari bakteri, virus, jamur, kemudian wajah-wajah ganteng dan cantik dari tubuh si empunya tubuh, ya, organ-organ vitalnya. Kemudian cara merespon, berantem, ya. Nah, pada saat berespon inilah yang berfungsi si nanofaktor tadi, dia jadi komandannya. Kita sebut dia komando dan arah.
Jadi transfer faktor yang dimajukan menghadapi musuh itu ada neutrofil, ada basofil, ada filfil pokoknya namanya, bukan ilfil ya. Atau Pak Basofi mantan Gubernur Jawa Timur, bukan ya. Namanya keren-keren. Tepatnya waktu Anda periksa cek darah tuh biasa ada tuh. Baca lembaran-lembaran di situ ya, kata-katanya ada filfil. Itu adalah bagian dari sistem imun. Banyak sekali, triliunan Bapak Ibu. Tapi jarang ada yang periksa NK sel karena nggak perlu ya. Dia udah ada, udah pinter dan dia siap jadi garda depan. Nah, setelah berperang, setelah direspon itu juga ada mekanisme sistem imun untuk didiamkan. Didiamkan ini disimpan jadi memori yang baru, antibodi yang baru. Jadi ada mengenal, merespon, kemudian mengingat. Bapak Ibu, kalau memori itu kan sesuatu yang diingat, ya, dikenang. Memori yang baik. Jadi bagaimana menghadapi musuh, musuh yang wajahnya pakai pita, pakai bando, pakai jaket, ya, itu beda-beda. Jadi antibodi yang tersimpan itu akan berguna nanti kalau tiba-tiba penyusup yang sama persis masuk. Kalau penyusup yang masuk nggak ada antibodinya, yang bekerja siapa Bapak Ibu? Natural killer cell, ya, sambil tubuh membentuk antibodi. Jadi makanya kalau orang divaksin itu butuh 14 hari baru antibodi terbentuk karena ada prosesnya, nggak ada yang instan. Ya, yang instan tuh NK sel yang nanti dikuatkan oleh transfer faktor. Setelah mengingat, posisi standby seperti ini, Bapak Ibu. Imun yang cerdas dan seimbang adalah seperti ini. Semuanya siaga, transfer faktornya ada, imunnya gagah, tetapi siaga, ya, tidak menyerang sana sini, standby, ya. Oke, jadi trifaktor formula itu mengandung apa Bapak Ibu? Mengandung kecerdasan karena dia bawa memori semua yang sudah direkam pada waktu bahan ini ada di dalam tubuh sapi dan ayam. Ditambah intuisi atau peka, strategi perang dari nanofaktor. Nanofaktor ini disebut apa Bapak Ibu? Komando dan arah, ya. Jadi biar nggak salah serang gitu, itu intinya begitu, ya. Jadi luar biasa transfer faktor ini. Oke, kita akan bahas antibodi kalau kita mau berbicara NK sel. Jadi antibodi itu respon imun yang udah terbentuk, ya. Terkenal juga yang namanya imunoglobulin atau gamma globulin. Diproduksi sel darah putih, jadi prosesnya itu antigen masuk, dipatron, ya, diukur badannya, kemudian dibentuk antibodinya. Nah, setiap antibodi itu punya di kepalanya itu ada seperti katapel, Bapak Ibu ya, huruf Y. Ini adalah untuk menjepit yang namanya bakteri, virus, atau racun, patogen berbahaya. Dan harus spesifik, kayak kunci dan gembok. Nggak bisa Anda sudah vaksin cacar air, kemudian minta kekebalan polio. Nggak bisa. Cacar air itu hanya spesifik untuk cacar air. Ya, itu penjelasannya. Jadi kepalanya yang berbentuk katapel inilah yang bisa mengikat yang spesifik. Ya, kalau nggak spesifik nggak bisa. Jadi harus dibuat lagi antibodi baru. Nah, ada 5 macam antibodi yang kita sebut imunoglobulin IgA, D, E, G, dan M. Yang ada dalam kolostrum itu yang nomor 1, IgA. Nanti Bapak Ibu lihat, ada pembuktiannya, ada penelitiannya, dan itu terbukti. Orang-orang yang diberikan transfer faktor trifaktor formula ditambah targeted triovida 4 minggu terjadi peningkatan IgA. Karena memang ini yang kita ambil benar kolostrum, ya, dan bukan bohong-bohongan. Saya pernah ditanya, kok bisa kolostrum kan sedikit?
kamu pasti kehabisan dong bahan bakunya. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Kolostrum manusia dikit memang ya, tapi kolostrum sapi itu galonan, bergalon-galon ya. Oke, ini penelitiannya. Peningkatan imunoglobulin A. Jadi ada 21 orang dewasa yang sehat. Yang sehat ini berarti sistem imun mereka sudah dalam posisi seimbang dan cerdas. Ya, mereka diberi 2 minggu pertama trifaktor formula, 2 minggu berikutnya adalah trifaktor Riovida. Pasti waktu itu yang jus ya, yang baru pertama ada. Nah, setelah 4 minggu, Bapak Ibu, ada peningkatan imunoglobulin A 73% dari 21 orang. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak ada peningkatan. Kenapa? Karena memang mereka sudah dalam posisi sehat, ya, bukan sakit. Jadi orang sakit itu jangan minta cepat ya, 1 botol belum, imunnya tuh dididiknya tuh perlu waktu ya. Jadi kalau dia minum 1 botol terus bilang nggak ada rasa apa-apa, ya Bapak Ibu mau rasa apa? Rasa jeruk, rasa stroberi, nanti ya, nanti. Tapi ini penelitiannya pada 21 orang dewasa yang sehat. Terbukti bahwa benar di dalam trifaktor formula itu kandungannya adalah benar-benar kolostrum ya, karena IgA atau imunoglobulin A itu memang dikandung paling banyak di dalam kolostrum. Dan kegunaannya apa nih kalau imunoglobulin A nih? Ini antibodi yang siap standby di daerah mulut ya, kemudian sampai di saluran napas ya. Jadi ini bagus banget nih, terbukti kalau COVID 5 hari pertama dia akan ngendon dulu ya di daerah sinus, tenggorokan ya. Nah, jadi udah di-KO-kan dulu sebelum dia masuk lebih dalam. Oke. Kemudian kita bahas garda depan pembunuh alami. Kalau antibodinya belum siap. Jadi belum ada jejak-jejak bahwa kita udah pernah nih kena virus ini atau bakteri ini. Nah, selama proses dibentuk itulah, kalau kita sudah mengkonsumsi transfer faktor, Bapak Ibu, kita punya NK sel yang siap tampil. Kepanjangan NK sel adalah natural killer cell. Natural itu alami. Jadi kalau orang yang di kemo, saya sering bilang itu bukan natural, karena dia pakai kimia. Killer cell juga sih, tetapi bukan natural. Ya, dia ini nggak perlu yang spesifik, nggak perlu punya kepala yang kayak katapel. Jadi apapun yang dia deteksi dengan radarnya, dan radarnya itu canggih Bapak Ibu ya, NK sel ini, dia nggak perlu pertolongan T-sel, nggak perlu pertolongan dari sel-sel imun yang lain, ya, dia langsung lihat, dia langsung tahu, wah ini musuh nih. Jadi langsung dibuat KO dulu. Nanti yang mematikan siapa? Yang mematikan itu tugasnya antibodi, ya. Jadi yang penting musuhnya udah di-KO-kan dulu, berarti udah nggak akan membuat kita terinfeksi. Bapak Ibu, NK sel di dalam tubuh kita itu hanya komposisinya hanya 10-15% saja. Ada triliunan sel-sel imun. Nah, NK selnya hanya 10-15%. Tapi cukup kalau kita pakai trifaktor, NK sel kita udah 283%, walaupun jumlahnya cuma 10%, tapi sudah lebih dari cukup. Oke? Dari buku-buku yang saya baca, NK sel ini sangat spesifik itu dalam melawan virus dan sel-sel kanker. Nanti kalau bakteri, amuba, parasit, itu ada sel-sel imun yang lain, ya. Tetapi yang paling bagus, NK sel ini sangat ditakuti oleh virus, semua virus, dan sel-sel kanker. Jadi sel-sel yang bakal menjadi kanker itu kalau ketemu sama NK sel itu langsung akan diapoptosis, dibuat mati pada waktunya. Ya, jadi kalau sel kanker tuh berkembang karena harusnya sel itu udah mati, dia nggak mati-mati. Ya, membelah terus, bertambah banyak, menimbulkan masalah. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu penelitian
penelitian yang sambil Mbak Kiki siapkan videonya ya. Ini penelitian bukan oleh For Life ya, tapi penelitian dari satu badan independen, The Lancet, yang dilaporkan di The Lancet tahun 2000. Itu cukup lama, 11 tahun. Ini meneliti kegunaan dari NK Cell. Ya, jadi mereka meneliti 3.624 orang usia di atas 40 tahun. Nah, di situ didapatkan mereka yang punya NK Cell diukur itu cukup tinggi, mereka ini akan berisiko rendah terhadap serangan kanker. Oke? Nah, jadi apa Bapak Ibu akan lihat nih, ada lagi penelitian bahwa ada jurnal dari JANA, Journal of American Nutraceutical Association, ya. Nutraceutical ini adalah nama, kalau di Amerika itu Indonesianya suplemen kesehatan, ya. Kalau di Amerika itu bukan suplemen kesehatan tapi nutraceutical, ya. Nah, ini mereka meneliti 198 produk selama 7 tahun. Produk apa aja nih? Produk-produk yang lagi tren saat itu dan sekarang juga masih tren, ya. 198 ini kemudian di ranking. Yang diteliti itu NK Cell yang bisa ditingkatkan kalau penggunanya memakai produk-produk tersebut di ranking 12 besarnya, ya. Nah, yang runner up dan nomor 1 adalah 3 Factor Formula Plus dan 3 Factor Advance. Bapak Ibu, apaan tuh advance? Advance ini adalah pengembangan. Jadi yang pertama itu kita For Life memproduksi transfer faktor klasik. Kemudian transfer faktor advance, ya. Kemudian baru 3 faktor formula. Nah, dari 98 itu diambil kesimpulan dalam fungsi meningkatkan NK Cell, transfer faktor itu 30 kali lebih kuat dari royal jelly, spirulina, ginseng, chlorella, chlorophyll, propolis, gamma, green tea, wheatgrass, ginkgo biloba. Bapak Ibu udah kenalkan semuanya, juga banyak terdapat di targeted produk kita. 29 kali lebih kuat dari noni, aloe vera, 19 kali lebih kuat dari colostrum, 15 kali lebih kuat dari cordyceps, ya, 10 kali lebih kuat dari echinacea, 8 kali lebih kuat dari linseed, gano, IP6. Nah, ini produk-produk yang ada di dalam transfer faktor plus yang nanti kita bahas, dan 6 kali lebih kuat dari shiitake mushroom dan mangosteen. Oke, ada 51 orang. Kita mulai tadi dengan 23 orang. Pasti Bapak Ibu banyak yang belum mengikuti awalnya, ya. Jangan takut, nanti ada video yang akan memutar yang awal. Saya tampilkan satu slide dulu. Nih, penelitian atau pemahaman. Kalau Anda mengatakan, kalau udah minum transfer faktor, perlu nggak sih divaksin? Oke. Nah, kalau vaksinnya gratis, kenapa enggak? Kalau dibayar pun nggak apa-apa. Karena mungkin sapi dan telurnya itu belum punya antibodi, ya. Tapi yang penting NK Cell-nya udah tinggi, ya. Kita masuk ke pemahaman apa itu beda antara imunisasi pasif dan aktif. Ya, imunisasi aktif itu seperti Anda imunisasi COVID, ya. Virus dilemahkan atau bakteri dilemahkan, disuntikan. Dilemahkan atau dimatikan, ya, disuntikan, tubuh akan merespon, ya. Tanda-tanda dia sudah merespon, Anda akan panas, ya, nggak suka makan, lemes, itu biasa. Jadi kalau sekarang orang divaksin terus, saya kok panas, panik. Ngapain? Waktu anak-anak kita masih kecil juga mengalami yang sama. Ya, 7-14 hari terbentuk imunitas yang spesifik, satu saja. Jadi kalau yang aktif ini, Anda disuntik bakteri atau virusnya vaksin, virusnya cacar air, Anda akan mendapat imunitas cacar air saja. Nah, yang pasif bagaimana? Yang pasif adalah semua yang aktif ini sudah terjadi di dalam tubuh
sapi dan ayam. Ya, sapi dan ayam tuh mengalami apa aja yang aktif itu, dia simpen nih imunitasnya. Imunitas inilah yang diekstraksi oleh 4Life, dikapsulkan dan Anda konsumsi. Banyak imunitas Bapak Ibu, ya. Dan 24 sampai 48 jam itu Anda akan menikmati apa yang sudah didapatkan. Oke, gimana? Oke, Bapak Ibu, saya stop share sebentar. Saya putar video yang nanti untuk teman-teman yang terlambat masuk bisa melihat ini sehingga tidak ketinggalan sebelum saya bahas transfer faktor plus. Oke? Mungkin sambil nunggu, ada yang mau menanyakan sesuatu tentang Bapak Ibu, faktor? silakan kalau ada yang ingin bertanya via chat ya, Bu Rona ya. Oke, ya di chat aja. Sambil Mbak Kiki menyiapkan videonya. Ini untuk refreshing Bapak Ibu yang terlambat masuk tadi, ya. Yes. Tidak ada suara? Imun. Hari ini kita bahas tentang produk andalan dari 4Life Research ya. Seberapa jauh Anda mengetahui kandungan utama 4Life Transfer Factor yang sudah tidak menjadi rahasia lagi? Apakah Anda seorang ahli atau baru mengenal transfer factor? Mengandung kolostrum? Kolostrum atau susu awal disebut juga jolong. Terdapat pada semua makhluk mamalia, dihasilkan oleh kelenjar susu pada tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah bayi lahir. Dalam kolostrum, kearifan kekebalan alam diturunkan dari ibu kepada bayi melalui molekul yang disebut transfer faktor. Molekul transfer faktor ini mengandung ingatan, kekebalan, dan mengajarkan sel untuk bisa mengenal lebih baik, merespon, dan mengingat segala bentuk ancaman bagi kesehatan. Hal ini menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan bijak. Pada saat saya pertama kali menemukan adanya penelitian mengenai transfer faktor, saya berkata pada diri saya sendiri, ini cukup masuk akal, kata Mr. David Lisenby, selaku founder and chairman of the board 4Life. Adalah suatu hal yang wajar apabila sedari awal tubuh kita memiliki kelengkapan tambahan yang dapat memberikan kita kesempatan untuk memiliki hidup yang sehat. 4Life mendapatkan kolostrum dari peternakan susu yang aman dan terjamin di Amerika Serikat. Kolostrum dikirim ke pabrik pembuatan 4Life di Utah. Di sana kolostrum tersebut dites, disaring, dan digunakan dalam produk 4Life Transfer Factor. Sobat, sapi menghasilkan lebih dari 6 sampai 10 galon kolostrum. Jumlah ini melebihi dari konsumsi anak sapi. Anak sapi akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan 4Life akan mengambil apa yang tersisa, kata Mr. Lisenby lebih lanjut. Melalui riset yang terus berkelanjutan, Departemen R&D telah menunjukkan bahwa manfaat kesehatan dan mempelajari bagaimana memanfaatkan 4Life Transfer Factor secara maksimal melalui formulasi yang spesifik. Berbicara tentang transfer faktor, ini bukan cerita tentang buah-buahan dan sayur-sayuran sob. Fakta nih, hampir semua produk suplemen di pasaran bisa berfungsi sebagai nutrisi untuk sistem imun. Tetapi hanya transfer faktorlah yang mempunyai kemampuan menutrisi sekaligus mendukung pendidikan sistem imun. Transfer faktor bukan vitamin, bukan herbal, mineral, atau obat.
Transfer faktor adalah suatu penemuan yang sangat bernilai tentang kesehatan sistem imun. Suatu kisah tentang sebuah molekul kecil dengan manfaat yang besar. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa for life transfer factor mendukung kinerja sel pembunuh alami atau kita sebut natural killer cell dalam menghadapi ancaman terhadap kesehatan. NK sel adalah gelombang pertahanan tubuh pertama dalam melawan gangguan pada tubuh. Gangguan ini termasuk virus atau sel rusak yang membahayakan. Sel-sel NK sel akan mencari dan menghancurkan para pengganggu dan mendidik sel lain untuk melawan infeksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau sobat merasa video Maimun ini bermanfaat. Oke, sudah ada pertanyaan belum sebelum saya ke TF+? Oh, belum ada. Bu, saya lahir tahun 96. Jadi udah deket-deket sebelum pabrik buka ya. Oke, kita ke transfer faktor plus. Transfer faktor plus. Plus itu berarti transfer faktor ditambah sesuatu. Dari riset yang dilaporkan di JANA itu yang diambil ditambahkan ke transfer faktor dan jadi transfer faktor plus itu adalah inositol, ini kulit kacang ya. Kemudian ekstrak kacang kedelai, kapsulnya ini agar-agar ya Bapak Ibu, jelly ya yang dilarutkan aja dalam air liur juga larut sempurna, dan banyak lagi ekstrak-ekstrak yang lain. Nah, tidak saya bacakan, nanti kita bahas aja secara detail di belakang. Nah, yang pertama jamur shiitake. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tanya transfer faktor plus untuk apa? Ya, resume dari semua kegunaan masing-masing ekstrak herbal yang ditambahkan. Jadi manfaat plus itu jadinya seperti itu. Jadi ada transfer faktor untuk sistem imun cerdas, bijak, seimbang, kemudian ditambah dengan manfaat dari semua ekstrak herbal yang lain. Jadi shiitake ini untuk kesehatan jantung, ya, dia juga mendukung sistem imun, jadi memberi nutrisi pada sistem imun, mencegah kanker, obesitas, ya, mencegah kesehatan, menjaga kesehatan otak, ya, supaya jangan pikun, padahal masih umur 50-an misalnya. Ada maitake, ini juga jamur, Bapak Ibu, ini bagus untuk menangkal kanker, ya, membantu NK sel, menurunkan tekanan darah, mengendalikan kolesterol, mendukung pengobatan penderita diabetes. Ya, jadi kalau dia dapat jamur maitake ini, hasilnya bisa lebih bagus ya untuk mengontrol kadar gula darah dan menurunkan berat badan. Jadi kalau Anda mau langsing, simsek, apa namanya, slimming ya, ini pakai plus juga gantian sama trifaktor, tapi jangan lupa olahraga ya. Cordyceps ya, ini di China ini disebut makanan raja-raja ya, membantu meredakan gangguan pernapasan. Ini pada saat COVID itu banyak sekali dikeluhkan, melindungi jantung, memperlambat penyakit ginjal. Saya nggak jelas ini, memperlambat penyakit ginjal. Semua bahan yang ditampilkan ini ya Bapak Ibu, kegunaan masing-masing ini diberikan oleh yang punya produk. Jadi For Life tidak meneliti lagi nih produk-produk tambahan, tetapi ini sudah disertakan sebagai spek dari produk-produk yang dipakai ya. Memperlambat penyakit ginjal misalnya mungkin pembentukan batu atau rusaknya saringan ginjal ya. Kemudian memperlambat pertumbuhan tumor ya. Kemudian untuk antiinflamasi ada agaricus. Dia juga mampu menetralkan zat kimia dalam tubuh, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Jadi mendukung kerjanya transfer faktor. Dua yang lain ada daun zaitun, ini bagus sekali ya, mengurangi risiko kardiovaskular. Jadi risikonya apa? Risikonya nanti terjadinya plak-plak di pembuluh darah ya. Tekanan darah juga bisa dibantu untuk diturunkan, meningkatkan sistem
sistem imun tubuh, menghilangkan radikal bebas, dan mencegah kanker. Ya, tadi Bapak Ibu lihat udah berapa tanaman yang mencegah kanker, meminimalkan risiko sakit jantung. Nah, jadi nanti TF Plus-nya untuk apa? Bisa untuk semua itu. Tapi sekali lagi bukan mengobati ya Bapak Ibu, kita bukan obat ya. Kemudian kacang kedelai. Nah, Bapak Ibu kalau Anda belajar di TF Plus ini kandungan kedelai yang diambil ini akan berbeda dengan kandungan yang diambil pada produk recall. Sama-sama dari bahan baku yang sama. Tapi sekali lagi karena kita ini perusahaan riset, dia tahu yang ditambahkan ke plus ini untuk yang butuh kekuatan natural killer cell tinggi. Ya, jadi kalau mereka yang sakit kronis itu sistem imunnya udah underaktif, mungkin trifaktor aja nggak mempan, dia harus pakai yang plus. Asal tidak punya alergi, asma, autoimun, ya. Tetapi kalau yang tidak ada komplikasi, ya mungkin dengan trifaktor aja cukup, ya Bapak Ibu. Kemudian kacang kedelai juga bagus untuk osteoporosis, makanya itu ada Nutrastar, ya. Jadi itu paling banyak di dalam Nutrastar, itu bagus sekali untuk meminimalkan osteoporosis. Tapi kalau udah osteoporosis gimana? Nggak bisa diperbaiki, sudah terlambat. Tapi mencegah untuk tidak bertambah parah, ya. Mengurangi risiko penyakit jantung, mengatasi gejala menopause dan mencegah kanker, ya. Kalau menopause itu usianya berapa tahun? 45, 48 sampai 50-an. Kalau yang udah 60-an tuh menostop, ya udah nggak bisa di pause lagi, udah stop ya, menostop. Oke, sudah selesai yang plus. Jadi intinya semua ekstrak herbal yang ditambahkan itu adalah untuk meningkatkan natural killer cell-nya. Jadi sering kita berikan untuk kasus-kasus keganasan, orang-orang penyakit kronis dengan penyakit. Oke, sekarang kita lihat Riovida. Riovida ada 3 produk, tapi saya bahas secara umum. Yang pertama itu jus, bentuknya cair, minuman cair. Kemudian burst, ini jelly, enak banget nih. Jadi ini untuk bawa-bawa ya Bapak Ibu yang suka traveling, pakai mobil ya. Tuh pakai burst ini, pakai pesawat, nggak boleh bawa yang jus ini ya, bawa yang burst saja. Nah, atau bawa yang Riovida stick. Nah, kelebihannya apa di masing-masing produk? Selain bentuknya berbeda, kalau Riovida stick ini lebih diposisikan untuk olahragawan karena di sini ditambahkan mineral ya. Jadi kalau orang olahraga itu kan keringatan, banyak mineral yang hilang gitu ya Bapak Ibu, dia perlu tambah mineral di sini. Jadi enak sekali nih dilarutkan dalam 1 gelas air suhu kamar atau air es. Wah, suger. Orang Surabaya tuh nggak terima seger, suger. Bener kan Bu Karolin? Nah, di Riovida stick selain produk kandungan yang ini yang ada di burst dan jelly, itu juga ditambahkan wortel ungu. Bapak Ibu udah pernah lihat wortel ungu? Saya belum pernah. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Acai berry. Acai berry ini kaya akan serat dan antioksidan. Semua buah-buahan berwarna pekat itu antioksidannya tinggi, ya. Sehingga bagus untuk mencegah hipertensi dan kolesterol, melindungi dari diabetes dan penyakit jantung. Kemudian berry yang lain itu elderberry. Ini antioksidannya juga tinggi, Bapak Ibu. Dia mampu menurunkan kolesterol, jadi yang positioningnya menurunkan, menguatkan, mencegah, ini diberikan oleh perusahaannya. Jadi ya saya sebut aja, padahal kalau kita ngomong TF secara keseluruhan nggak boleh disclaimer ya. Nah, tapi karena ini memang disertakan dalam packagingnya ya, kalau Anda beli elderberry memang ada begini nih tulisannya, menguatkan sistem imun, memperbaiki kesehatan jantung. Blueberry, banyak berry ya. Berry-berry itu penyakit Bapak Ibu. Kalau blackberry itu HP zaman jadul.
Blueberry meningkatkan daya tahan tubuh baik untuk kesehatan kulit. Nah, yang mau kulitnya tetap kinclong, tidak berkeriput, mulus, ya pakai blueberry atau pakai Riovida yang banyak. Nah, Pak Ali itu tetap sehat karena sekali minum 1 botol jus Riovida. Mbak Rati juga ya Mbak ya. Mbak Rati ada nggak sih di sini? Kemudian mencegah kanker, ya blueberry ini bagus. Delima. Delima ini buah yang jarang ditemukan di Indonesia, tapi kalau Anda ke Thailand itu banyak tuh penjual jus delima di sepanjang trotoar. Ya, ini bagus banget untuk mencegah kanker, melindungi sel otak, merawat tulang dan persendian, serta melindungi arteri. Ini pembuluh darah besar ya di jantung. Anggur ungu, ya. Jadi anggur itu ada yang warnanya merah marun, ya, kecoklatan, ada yang warna hijau. Nah, yang dikandung di Riovida ini yang berwarna ungu, mengurangi risiko kanker, ya. Jadi kalau Anda nggak mau minum jus Riovida, makan anggur harus sama bijinya, Bapak Ibu, ya, karena bijinya itu lebih bermanfaat daripada daging buahnya. Mengurangi alergi, melindungi jantung, melindungi tubuh dari radiasi dan merawat kulit, ya bagus banget. Ini juga warnanya pekat, ya kayak blueberry tadi, bagus untuk kulit. Kemudian ini makanan kita di Indonesia sehari-hari, rata-rata semua orang konsumsi. Apel ini dikatakan ada penelitian kalau seorang itu konsumsi 8 butir apel setiap hari, dia akan terhindar dari kanker. Ya, tapi berapa duit tuh? Mendingan minum Riovida aja. Udah ada selain apel ada kandungan yang lainnya, dan pasti mungkin apelnya kandungannya sama dengan 8 buah apel, ya. Mencegah kanker, melawan asma, turunkan risiko diabetes, dan baik untuk kesehatan jantung. Jadi kesimpulannya, Riovida ini merupakan kombinasi antara transfer faktor dan ekstrak buah-buahan yang kaya akan antioksidan. Ya, kalau Bapak Ibu kepengen tahu antioksidan, radikal bebas, ikut SS131 produk bulan depan. Ya. Jadi harus ikut. Kalau enggak, ya enggak tahu. Enggak guyon ya, pasti Bapak Ibu udah tahu. Nah, gabungan ini diracik sempurna untuk dikonsumsi, dan kita punya paten loh, paten untuk Riovida, yaitu paten transfer faktor dalam jus buah. Anda dapat menemukan Riovida dalam bentuk jus, burst, dan kemasan bubuk. Kegunaannya, kalau mau saya simpulkan, pertama mengandung antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas ini penyebab apa, Bapak Ibu? Kanker, penyebab sakit jantung dan komplikasinya, penyebab komplikasi dari diabetes, ya banyak, ya perusak pokoknya itu. Membantu mendukung sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, kegunaan Riovida, dan yang terakhir, mengandung vitamin dan mineral, ini ada di steak, serta asam-asam amino, asam-asam lemak, dan polifenol. Oke, itu 3 produk core produk dari For Life Research. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah mengerti semuanya. Dan sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, kita lihat dulu penghargaan yang sudah pernah saya stop share screen ya. Kita lihat penghargaan yang diterima For Life di tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2021. Ada yang mau tanya, silakan di setting aja. Luar biasa sekali Bu Rona materinya. Iya, terima kasih Ibu. Oke, kita lihat penghargaan yang diberikan dunia untuk For Life ya.
penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Ada 2 settingan saya bahas dulu. Kalau minum transfer faktor 3 dan plus bersamaan, apa manfaatnya Mbak? Bisa untuk autoimun juga ya? Kalau 3 dan plus, ini kalau Anda tambahkan plus berarti Anda butuh penguatan killer cell-nya. Ya, jadi saya sering bilang kalau TF plus ini dia bisa seperti antibiotik, ya, dia bisa seperti obat kemo, dia bisa seperti antioksidan dosis tinggi untuk radikal bebas. Ya, jadi kalau Anda dalam kondisi sehat, Anda atau nggak tahu nih di dalam tubuh saya ada masalah atau enggak, termasuk 80 orang yang merasa sehat, Anda minum trifaktor dulu saja 3 bulan, melihat imunnya akan dibuat seimbang dulu, kemudian dididik dulu. Setelah itu, Bapak Ibu boleh tambahkan targeted sesuai kebutuhan. Kita punya banyak sekali ya, jadi tidak harus plus. Nanti minggu-minggu depan, mungkin kali ini Bapak Ibu tahu Riovida, oh saya ini butuh kulit yang kinclong. Saya nggak punya sakit jantung, saya nggak ada keturunan yang kanker. Jadi saya pakai Riovida aja karena saya mau awet muda, boleh ya. Jadi yang nomor 1 unggulan kita adalah trifaktor formula yang kita sebut God's Miracle Molecule untuk pendidikan dan penyeimbang sistem imun kita. Kalau autoimun bisa, tapi bukan plus, ya pakai Riovida, transfer faktor trifaktor formula saja. Jadi ini kondisi respon imun yang over dan bodoh. Jadi akan dilakukan 2 macam tahapan pembelajaran untuk sistem imunnya, yaitu untuk mengenal sel-sel tubuh, jangan diserang ya, kemudian ditenangkan untuk posisi seimbang. Setelah nanti autoimunnya udah nggak masalah lagi, kadang-kadang orang boleh minum Riovida, boleh ya, karena Riovida ini ekstrak herbal yang ditambahkan itu tidak meningkatkan NK sel. Jadi kalau Anda tetap mau coba targeted, yang penting kalau autoimun jangan yang plus ya. Kalau terpaksa pakai plus, itu biasanya kita kasih perbandingan dosis 3:1. Jadi misalnya orangnya autoimun, tidak lagi aktif autoimunnya, jadi dalam kondisi remisi, stabil gitu, tapi dia kena kanker. Nah ini bingung kan, satu sisi kita harus yang NK sel-nya tinggi, yang kita booster ya, jadi pakai plus, tetapi dia juga punya autoimun. Saya dulu punya satu customer di Malang ya. Nah, minumnya gimana biar aman? 3:1. 3 trifaktor 1 plus. Jadi kalau sehari dia 3 kali 3 TF3 plusnya 3 kali 1 sampai benar-benar tubuhnya beradaptasi. Oke, mudah-mudahan terjawab. Bisa, boleh nanti dikasih, nanti minta Pak Ali ya. Yang mengalami healing baiknya ditambah dosis TF3 atau Riovida Juice. Oh ya, tadi ada yang tanya, kenapa ya saya pusing kok minum TF ya? Itu yang sudah ditanya pertanyaan yang barusan saya baca. Anda mengalami healing ya, jadi pada saat tubuh itu diseimbangkan sistem imunnya, itu tubuh itu merespon. Healing itu baik sebenarnya Bapak Ibu, jangan ditakuti, itu tanda bahwa yang Anda minum ini bukan produk tepung biasa ya, bukan kanji, bukan maizena, tetapi benar-benar transfer faktor yang memberikan sinyal pada imunnya untuk mulai belajar, dan itu yang Anda rasakan pada waktu healing. Boleh tambah apa? Tambah TF3-nya boleh ditambah, jus-nya juga boleh ya. Jadi harus banyak minum jus-jus. Pakai Riovida bagus banget. Oke. Kalau seorang menderita tumor atau kanker, berarti tumor atau kanker itu harus diangkat atau diobati dulu. Setelah itu untuk mencegah muncul lagi, maka dia harus konsultasi TF murni atau plus. Waduh, saya bukan dokter. Tetapi baiklah, saya konsultan for life. Jadi saya harus jawab. Kalau pasiennya datang dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu, saya anjurkan. Bapak Ibu, pilih yang mana?
Ada dua pilihan. Kalau Anda punya masalah serius, pilihan tetap di tangan Bapak Ibu, bukan di tangan dokter, bukan di tangan saya. Ya, Anda mau pakai terapi yang menyakitkan, terapi kimia secara medis, ya, yang nanti terapinya itu pakai killer sel sintetis. Nah, killer sel sintetis ini akan merusak sel-sel sehat yang lain, membuat Anda makin drop dan kankernya makin kuat. Karena kanker ini begitu dikenai sesuatu yang mengancam dia, dia akan mempertahankan diri dengan mengambil semua nutrisi terbaik dari tubuh Anda. Sehingga Anda makin drop, kankernya makin kuat. Ya. Kalau Anda pakai transfer faktor, ini killer sel alami. Jadi dia hanya menyerang sel-sel kanker, atau orang bilang terapi kanker pakai imunoterapi, gitu, tanpa merusak sel-sel sehat yang ada. Sehingga Anda tetap bisa beraktivitas, ya. Kemudian kalaupun kanker ini berusaha memperkuat diri, dia ambil lagi nutrisi, kita naikkan dosisnya transfer faktor, Riovida plus dan Tri. Akhirnya kankernya kewalahan. Kita buat dia lapar kankernya. Ya, tentu ada pantangan makanan yang harus Anda hindari. Jadi salah satu agar kankernya cepat pergi dari tubuh kita adalah membuat dia lapar. Jadi jangan dikasih makan. Makanan kanker itu gula, ya. Gula itu nanti kalau saya bahas glucose, Bapak Ibu akan lihat bahwa yang gula itu bukan sesuatu yang manis, ya. Jadi semua yang enggak manis pun bisa jadi gula. Nah, itu harus dihindari oleh orang-orang yang sakit kanker, ya. Jadi pantang makanan yang membuat kanker tambah kuat, ya. Kemudian kita berikan transfer faktor, bisa Tri plus gabungan dengan Riovida dalam jumlah yang banyak sehingga tubuh kita tidak kekurangan nutrisi, sekaligus sistem imun yang namanya killer cell itu akan ditingkatkan. Oke, kemudian diangkat dulu atau diobati dulu. Saran saya sekali lagi pilihan di tangan ibu atau bapak. Tetapi sebelum melakukan tindakan medis, masih mikir-mikir, masih ngumpulin uang, pakai transfer faktor. Karena transfer faktor ini killer selnya akan memblok kaki-kaki dari kanker yang nanti tuh punya kesempatan metastase ke tempat lain. Jadi kalau udah diblok, dia nggak akan kemana-mana. Nah, baru Anda ambil waktu, dan itu kembali lagi pada Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi mau pakai trifaktor dan TF plus saja, tambah Riovida aja boleh, mau tindakan medis ditambah dengan transfer faktor itu juga lebih bijak, ya. Oke. Untuk yang sakit jantung, ya sakit ya, udah sakit ya ini ya. Kalau harus memilih Bioeva atau CV, dua-duanya, karena tugasnya beda-beda, ya. Dan kalau Bioeva ini orang sehat juga harus minum, Ibu. Anak-anak kita dulu kasih Scott Emulsion, ya, minyak ikan. Apakah dia udah sakit jantung? Enggak kan. Jadi ini untuk perbaikan pembuluh darah dan kulit, bagus banget ya. Dan semua pembuluh darah sampai ke otak, ya, daya ingat juga bagus. Ya, jadi Bioeva ini orang sehat sudah harus mengkonsumsi. CV, ya, jadi ini nutrisi khusus untuk jantung dan pembuluh darah. Jantung ini korelasinya ke otak. Ini kalau Anda belum kena sakit jantung tapi punya risiko, jadi kolesterol tinggi, darah tinggi, kemudian ayah punya sakit jantung, kemudian ibu mungkin stroke, enggak ya. Contoh. Nah, berarti Anda punya kerentanan terhadap masalah jantung. Harus minum. Nah, kalau sudah sakit, minum obat, konsultasi rutin, olahraga, ya. Kemudian kalau sakit jantung olahraganya mandiri ya, nggak boleh ada lawan ya. Kemudian konsumsi obat, kontrol rutin, minum transfer faktor, trifaktor harus wajib ya. Kemudian mau Bioeva ditambahkan, CV dan FIM, FNM boleh ya, plus juga boleh ya, tergantung Anda punya alergi atau enggak.
Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita sudah boleh selesai. Begitu, Pak Ali? Nggak ada lagi chatting? Sudah jam Iya, Bu. 14.15. Siap. 1 jam. Yes, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan pemahaman kita yang cukup mendalam tentang transfer faktor trifaktor itu kita bisa menghandle pertanyaan yang mengatakan sama aja tuh suplemen dengan transfer faktor. Enggak sama ya. Kita beda banget ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan mendengar saya. Bulan depan kita akan membahas produk-produk umum. Ya, ada BioEva, ada apa sih PBGS. Wah, ini antioksidan yang luar biasa banget ya. Kemudian ada topical gel dan ada Tea for Life. Oke. Sampai jumpa bulan depan. Salam sehat. Sampai bertemu lagi. Bapak Ibu tetap sehat ya. Bye-bye. Bye-bye Bu Rona. Terima kasih banyak Bu Rona. Bu Rona, sehat Biasa ya Bu Rona. Mbak Rona. Terima kasih sharingnya. Makasih Bu Rona. Makasih Bu Rona. Makasih Bapak Ibu. Keren banget Bu Rona, keren banget. Nah, biasa aja kok. Oh, keren kok. Betulan itu serius. Ya, Bu Rona, makasih.